Tapi kalau Nabi SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika beliau berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, langsung ditegur. Ya, kita lihat contohnya apa Bapak Ibu kekeliruan Nabi. Nah, itu yang terkenal ya, yang masyhur terkait dengan abasa, turun surat. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Ketika datang orang yang buta, kemudian Nabi bermuka masam. Ya, Nabi memalingkan wajahnya, kemudian Nabi bermuka masam dan memalingkan wajahnya. Ini ditegur, ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, Pak, Bapak lagi duduk bersama dengan di situ para pejabat, para tokoh-tokoh sedang duduk di situ, dan Bapak sedang ngobrol dengan mereka. Tiba-tiba datang orang yang baru datang, dan orang ini orang yang buta. Ya, orang ini orang yang buta. Kira-kira menyambut yang buta atau melanjutkan ngobrol dengan para pejabat itu? Oke, jujur Pak. Ya. Bayangkan itu para pejabat, para tokoh, dan Nabi SAW berharap para tokoh ini masuk Islam. Ini datang orang yang buta. Ya, kalau menurut kita, ya wajar, gitu. Ya, wajar. Ini Nabi sedang diskusi penting dengan para tokoh, para pejabat, gitu. Tiba-tiba datang orang yang buta. Tapi ditegur oleh Allah. Teguran Allah itu sesungguhnya apa? Teguran Allah itu sesungguhnya bukan hanya perkara datang orang yang buta ini. Ya, itu saya baca dalam tafsir itu. Ternyata Bapak Ibu, teguran Allah kepada Rasulnya karena di situ ada kekeliruan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa kekeliruan beliau? Beliau berharap dengan ngobrol ketika ngobrol dengan para pejabat itu, ngobrol dengan tokoh-tokoh itu, Nabi berharap orang-orang ini masuk Islam. Ya, itu tegurannya itu sesungguhnya. Jadi Nabi ditegur oleh Allah. Kenapa? Hai Muhammad, yang namanya hidayah itu bukan kewenangan kamu. Itu, ya. Hidayah itu bukan kewenangan seorang rasul. Tugas seorang rasul menyampaikan risalah, gitu. Itu tugas seorang rasul menyampaikan risalah. Urusan dia mendapatkan hidayah atau tidak itu urusan Allah. Dan Nabi begitu pede, gitu. Ya, begitu percaya diri kalau ngobrol dengan para tokoh ini masuk Islam. Nah, itu yang ditegur oleh Allah. Ya, gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Kemudian teguran Allah kepada Rasulnya yang kedua itu terkait dengan apa Pak? Tentang madu. Ya, tentang madu. Bagaimana Nabi mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, ya. Itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridho istrinya. Ya, tabtaghi maradhata azwaji, karena berharap ridho istrinya. Ya, jadi seorang suami tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Nggak boleh, Pak. Ya, supaya apa? Supaya pun bojo betatoh, gitu. Nggak boleh. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu laka. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Ya, ada suami yang mengharamkan sesuatu, Pak? Ada tidak, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, tidak boleh, ya. Kalaupun kita tidak suka kepada sesuatu, silahkan, tapi jangan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ya, misalkan di sini ada yang tidak suka daging domba, ya, tidak suka daging domba. Boleh, silahkan dia tidak suka, tapi jangan mengatakan bagi saya daging domba haram. Nggak boleh, karena daging domba mah halal. Ya, gitu. Ketika kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, itu ditegur oleh Allah. Satu lagi, contoh misalkan yang ketiga, teguran Allah kepada Rasulnya terkait dengan Rasul menyolatkan orang munafik. Ya, siapa namanya? Orang munafik di zaman Rasul siapa namanya, Pak? Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay punya anaknya soleh, gitu. Ya, jadi anaknya baik, dekat sama Nabi. Nah, ketika ayahnya meninggal dunia, ayahnya wafat,
anaknya datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah saya itu berpesan kalau meninggal tolong dipakaikan jubah Rasul gitu. Ya. Dan oleh Rasul sebagai bentuk penghargaan kepada anaknya, baiklah gitu. Kasih gitu. Kemudian yang kedua, saya berharap, kata anaknya, saya berharap engkau menyolatkan ayah saya. Gitu. Nah, akhirnya Rasul bingung, salatkeun entong, salatkeun entong. Akhirnya Rasul kemudian berijtihad, orang salatkeun weh. Akhirnya Nabi mau menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu, si tokoh munafik itu. Ketika Rasul mau menyolatkan, ditarik sama Umar. Rasul, orang munafik, biar aku disolatan gitu. Ya, apa kata Rasul? Gak apa-apa. Orang ini mau saya sholatkan atau tidak, orang ini dosa gitu. Maksudnya dia kan berdosa kepada Allah kan gitu. Jadi mau disolatkan atau tidak, tengaruhlah gitu cek Rasul teh. Ya, ini bentuk penghargaan ya itu saya kepada anaknya, sholatkan. Umar mah kekeh, entong, jangan. Tapi Rasul nggak apa-apa, sholatin aja lah. Nah, akhirnya Rasul menyolatkan. Turun ayat, ya, menegur Rasulullah SAW. Kenapa? Orang yang beriman tidak pantas mendoakan mereka. Ya, apalagi Rasul sudah tahu kalau itu orang munafik. Gitu. Itu teguran Allah kepada Rasulullah SAW. Nah itu kurang lebih ada 10 Bapak Ibu saya temukan di dalam Al-Quran. Ya, bukan mengurangi derajat kerasulannya, tapi ini adalah bukti akan keorisinalannya, ya, atau bukti akan keterjagaannya Nabi SAW. Ketika kesalahan-kesalahan beliau langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu ya. Nah, wa wada'na anka wizrak. Ada makna yang lain daripada wizrak ini. Yang pertama, apa beban Rasul itu? Yang pertama adalah beban terputusnya wahyu. Ya, karena Nabi SAW itu mengalami terputusnya wahyu. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan, surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah ini adalah surat yang turun setelah terhentinya wahyu. Ya. Kan ketika wahyu nggak turun-turun, itu Rasul menjadi beban itu. Sampai diejek oleh orang-orang kafir Quraisy kan. Oh lihat, Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad dibenci oleh Tuhannya. Itu beban, itu berat. Ya. Maka kemudian Allah turunkan surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu dan Rabbmu tidak pernah membencimu. Ya. Nah, kemudian Allah turunkan surat Al-Insyirah juga. Nah, jadi beban yang pertama adalah beban terputusnya wahyu. Karena bagi seorang nabi justru turunnya wahyu walaupun berat tapi dirasakan nikmat. Jadi ini Bapak Ibu, orang tuh kalau bersih hatinya, ya, kalau bersih hatinya, justru ibadah itu tidak akan menjadi beban, tapi akan menjadi sesuatu yang nikmat. Ya, Rasulullah SAW ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu merasakan kenikmatan, sehingga ketika terhenti dari Al-Quran maka ada beban pada diri beliau. Ya, ketika Bapak Ibu baca Quran, nikmat tidak? Berapa juz sehari? Ya, harusnya kan kalau nikmat banyak ya. Gitu. Ya, tapi kalau satu ayat sudah malas berarti belum nikmat. Ya. Ketika tiap hari baca Quran, kemudian satu saat tidak baca Quran, ada sesuatu yang menjanggal dalam hati tidak? Nah, ya, inilah yang terjadi pada Nabi SAW. Sehingga kata Allah, wa wada'na anka wizrak, beban terputusnya wahyu itu sudah terhenti. Maksudnya dengan diturunkannya surat Ad-Duha, kemudian surat Al-Insyirah dan surat-surat yang lain. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, apa wizrak? Ya, makna wizrak di situ adalah beban memikirkan orang-orang yang lemah. Ya. Jadi wa wada'na anka wizrak, ada beban yang ada pada diri Nabi karena beliau memikirkan orang-orang yang lemah. Menunjukkan Bapak Ibu, Nabi SAW itu beliau peduli dengan orang lain. Ya.
Orang mah jadi beban, ya, dan mikiran, ya, gitu. Ya kita tidak mikirin orang lain, ya, mau jadi beban, gitu. Ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu suka menyantuni anak yatim, misalkan 10 orang lah atau 20 orang, gitu. Satu saat kemudian usahanya bermasalah, itu kepikiran ya teh, duh ya kumaha anak yatim ya, kumaha ya budak, gitu. Ya terfikirkan, jadi beban. Dan Nabi SAW itu jangankan sudah jadi Nabi, sebelum beliau jadi Nabi, itu beliau termasuk orang yang peduli memikirkan orang-orang yang lemah. Itu difikirkan sama beliau. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, wizrok adalah makna wizrok memikirkan atau beban memikirkan penghinaan orang-orang yang kafir, ya, gitu. Dan ini jelas menjadi beban pikiran itu. Ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu kebaikan, tapi kemudian dibicarakan keburukannya oleh orang lain, tentu jadi beban bagi kita. Ya. Nah, Nabi juga begitu. Bagaimana penghinaan yang terjadi pada Nabi SAW yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir itu menjadi beban pikiran beliau. Ya. Kemudian yang keempat, makna wizrok adalah beban kesalahan di masa yang lalu. Ya, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Husain bin Fadl. Bapak Ibu, ada yang masa lalunya pernah berbuat kesalahan? Jadi beban tuh? Ya. Ya alhamdulillah kalau jadi beban. Ya. Kadangkala kalau kita biasa gitu. Nah, kalau biasa berarti ini harus kita evaluasi, ya. Harusnya beban kesalahan-kesalahan masa lalu jadi beban itu maksudnya sebagai evaluasi, ya. Nah, itu makna wa wada'na anka wizrak. Jadi ada 4 makna. Kemudian alladzi anqadha dhahrak, ya. Anqadha dhahrak itu yang menjadi beban di punggungmu, yaitu maknanya adalah afqalahu wa auhanahu, memberatkannya dan melemahkannya. Ya. Orang, Bapak Ibu, kenapa ada orang yang bisa stres? Kenapa orang itu bisa stres? Karena ada beban yang menimpa kepada dirinya. Ya, itu kalau orang beda antara beban karena dia membawa benda misalkan ya, dengan beban pikiran. Sok, lebih berat mana Pak? Ya, itu biasanya beban pikiran lebih berat itu. Ya, beban pikiran lebih berat. Nah, itu beban itu bisa kemudian menjadi sesuatu yang memberatkan orang itu, gitu. Ya, sesuatu yang memberatkan orang itu. Nah, di dalam ayat ini, alladzi anqadha dhahrak, beban yang diterima oleh Nabi SAW itu kemudian memberatkan punggung beliau. Ya, memberatkan punggung beliau. Qala wa innama wusifat dzunubul anbiya bihadza thiqal. Ya, dosa para nabi disifati dengan beban. Ya, ma'a qauniha maghfurah li syiddati ihtimamihim biha. Padahal mendapatkan ampunan. Jadi gini Bapak Ibu, bagi para nabi kesalahan atau perbuatan dosa itu dianggap sebagai sebuah beban. Padahal perbuatan dosa bagi para nabi itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kenapa itu terus mereka pikirkan, menunjukkan bahwa memang mereka sangat perhatian. Ya, mereka sangat perhatian terhadap hal itu, kemudian mereka menyesal akan perbuatan itu. Itu. Lihat, nih sebagai contoh. Nabi Ibrahim, Pak, saya pernah menyampaikan. Nabi Ibrahim itu pernah kesalahannya apa? Bapak Ibu, Nabi Ibrahim pernah melakukan kesalahan tidak? Apa kesalahannya? Apa? Kesalahan Nabi Ibrahim itu, Pak, itu berbohong. Kesalahan Nabi Ibrahim itu berbohong. Ya.
Dan beliau seumur hidupnya berbohong 3 kali. Ya. Bapak Ibu berapa kali berbohong? Kenapa kita senyum, Mbak? Ya. Inilah mungkin bedanya kita dengan Nabi Ibrahim. Ya, kalau Nabi Ibrahim berbohong seumur hidupnya 3 kali. Kurang mah sehari 3 kali. Ya. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali seumur hidupnya, tapi lihat bagaimana Quran mensifati Nabi Ibrahim dengan sifat munibun. Inna Ibrahima la'awwahun, ya, munibun, disifati dengan munib. Apa itu munib? Munib itu orang yang senantiasa meminta ampun sama Allah. Bayangkan itu, ya. Jadi tidak henti-hentinya beliau minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena kesalahan yang pernah beliau lakukan. Itu seumur hidupnya berbohong 3 kali. Bagaimana dengan kita yang sehari 3 kali? Ya. Sampai Bapak Ibu saya baca dalam hadis Bukhari itu ketika di akhirat orang manusia itu kan berbondong-bondong. Datang sama Nabi Isa minta syafaat. Datang sama Nabi Musa minta syafaat, kan begitu ya? Termasuk datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin minta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangan minta syafaat kepada saya. Kenapa? Saya malu sama Allah. Karena dulu ketika di dunia saya pernah berbohong ini disebutkan 3. Ya. Karena berbohong 3 kali tidak mau ngasih syafaat. Luar biasa. Ya. Inilah para nabi dan para rasul itu, walaupun mereka sudah mendapatkan ampunan dari Allah, tapi luar biasa bagaimana perhatian mereka akan kesalahan itu, akan perbuatan dosa itu, dan bagaimana penyesalan mereka akan perbuatan tersebut. Ya. Ini menunjukkan apa? Kebersihan hati mereka. Ya, gitu. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali. Ya, tapi beliau senantiasa minta ampun sama Allah. Padahal sudah diampuni belum? Sudah diampuni. Ya, Bapak Ibu yang sehari 3 kali, taubatnya bagaimana? Ya, itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka perbuatan dosa itu menjadi beban yang menimpa, memberatkan punggung Nabi SAW. Ya, ini jadi para nabi itu perhatian mereka, penyesalan mereka akan perbuatan itu, itulah yang terus menjadi fokus mereka. Ya, gitu. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu dzikrak, ya, penyebutan namamu. Ya. Di dunia ini banyak tokoh Bapak Ibu, ya, banyak tokoh yang kita kenal, yang mereka tokoh yang begitu mendunia. Tapi pertanyaannya, apakah tokoh-tokoh itu disebutkan setiap saat? Coba sebutin satu tokoh dunia, Pak. Ada? Satu tokoh dunia coba sebutkan. Einstein. Orang nyebut Einstein kalau apa? Ya kalau nggak bahas saya tahu ya gitu. Ya, kalau nggak bahas tentang penemuan Einstein kan begitu. Ya, kalau yang lain-lain nggak disebut. Ya, gitu. Tapi lihat, di dalam ayat ini Allah menggambarkan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ya, tidak ada manusia yang penyebutannya setiap saat disebut kecuali Rasulullah SAW. Lihat Bapak Ibu, ya. Jadi makna yang pertama kaitan dengan ditinggikan namamu, itu makna yang pertama adalah namamu yaitu Muhammad senantiasa disebut. Ahaduha ma rawa Abu Sa'id Al-Khudri an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahnya salah ya, belum saya terjemahkan ini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala Jibril an hadhil ayah, bahwasanya beliau bertanya kepada malaikat Jibril tentang ayat ini.
Faqala qala Allah azza wa jalla idza dzukirtu dzukirta ma'i. Ya. Jadi Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang ayat ini. Apa makna wa rafa'na laka dzikrak? Kata malaikat Jibril, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku disebut, engkau akan disebut bersamaku. Ya. Jadi kalau ada penyebutan Allah biasanya disertakan dengan Muhammad, kan begitu ya? Sebagaimana qala Qatadah, falaisa khatibun wala mutasyahhidun wala sahibus salatin illa yaqulu, baik itu khatib ataupun orang yang sedang mengucapkan doa dalam tasyahud ataupun orang yang sholat, pasti mereka akan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi disebut Allah disertakan dengan Nabi Muhammad. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan wa rafa'na laka dzikrak, nama Nabi Muhammad ini senantiasa disebut-sebut. Ya, coba. Ketika sholat, Pak, ada yang tidak menyebut wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Tidak ada. Ya, semuanya pasti menyebut ini. Pertanyaannya, tidak ada setiap detik, tidak ada setiap menit kecuali ada orang yang sholat. Ya, ada orang yang sholat. Ya, saya pernah menyaksikan ada satu video, Pak, itu tentang azan. Ya, azan di satu titik, selesai titik ini beralih di titik yang lain. Ya, titik ini selesai azannya, kemudian beralih terus. Dan itu sepanjang hari pasti ada yang azan. Menunjukkan kalau setiap hari ada yang azan berarti ada yang sholat. Kan begitu? Kalau setiap detiknya ada yang sholat berarti di situ disebut nama Nabi Muhammad SAW. Inilah makna wa rafa'na laka dzikrak. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, wathani wa rafa'na laka dzikraka bin nubuwati. Ya. Jadi kami tinggikan namamu bin nubuwah, dengan kenabian. Ya, dengan kenabian. Kemudian yang ketiga, makna wa rafa'na laka dzikrak adalah rafa'na laka dzikraka fil akhirah kama rafa'nahu fid dunya. Kami tinggikan namamu Muhammad ketika di akhirat sebagaimana kami meninggikannya ketika di dunia. Ya, ini Masya Allah. Bagaimana kemuliaan dan keagungan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, ketinggian namanya itu tidak hanya ketika di dunia, tapi ketinggian namanya nanti ketika di akhirat. Bahkan kita mengenal ada yang disebut dengan syafaatul kubro. Ya, syafaatul kubro itu adalah syafaat yang paling besar. Ya, didapatkan dari siapa, Pak? Yang hadir pagi hari ini dapat syafaat ya Rasul tidak? Yakin Bapak Ibu? Masya Allah. Ya, pede mah kedah gitu. Ya, pede mah harus gitu ya. Insya Allah ya, kita sama-sama berharap, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kelak kita menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, gitu. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, maka hindari beberapa hal ini. Ya, kalau ingin dapat syafaat ya, kalau ingin dapat syafaat dari Rasulullah SAW, maka hindari beberapa hal ini. Satu, jangan berbuat syirik. Itu, ya. Jangan berbuat syirik, ya. Syiriknya syirik bahasa Arab, bukan syirik bahasa Sunda. Ya, si eta mah syirik ka urang teh. Nah, eta mah iri itu mah, ya. Nah, kalau ingin dapat syafaat, hindari perbuatan syirik. Karena dalam Al-Qur'an, syirik ini menjadi penghalang orang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ya. Terhalang itu. Yang kedua Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, maka hindari yang kedua ini apa? Zolumun.
ya, orang yang suka berbuat zolim. Ya, memang kaitan hadis itu ditujukan kepada para pemimpin itu. Ya, jadi ada pemimpin yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Kenapa? Satu, si pemimpinnya gosyum, tukang nipu. Ya, dua, zolum, tukang zolim. Ya, itu. Jadi kalau pemimpinnya tukang nipu, tukang zolim, itu tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, gitu. Untung orang maling pemimpin, Pak, tenang. Ya, gitu. Ada pemimpin yang tukang bohong, Pak? Siapa contohnya? Ya. Ya. Tadi sebat kan si eta we gitu. Ya. Nah, itu akan menjadi penghalang gitu, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, hindari untuk mudah melaknat. Ya. Karena orang yang suka melaknat itu terhalang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, itu 3 penghalang ya. 3 penghalang orang mendapatkan syafaat dari Rasul. Yang pertama, orang yang berbuat syirik. Yang kedua, pemimpin yang suka nipu, ya, yang kemudian tukang bohong, ya. Yang ketiga, orang yang suka melaknat. Itu terhalang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin dapat syafaat, hindari 3 hal itu. Ya. Baik. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi makna yang ketiga, senantiasa disebut-sebut di akhirat. Kemudian makna yang keempat, rafa'na laka dzikraka indal malaikati fis sama. Kami tinggikan namamu karena nama Nabi Muhammad SAW ini ditinggikan di sisi malaikat, ya, ditinggikan di sisi malaikat. Ini masya Allah. Sedikit lagi lah ya. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, ya, wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, ini ada pelajaran yang berharga. Saya yakin Bapak Ibu di sini ada yang sedang mengalami kesulitan. Bapak Ibu ada yang sedang mengalami kegelisahan, kesusahan dan sebagainya. Kalau kita sedang gelisah, kita sedang sulit, kita sedang susah, coba baca ayat ini Bapak Ibu. Ya, lihat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pertama, di ayat itu ada huruf inna, ada huruf ma'a. Ya. Inna apa artinya, Pak? Sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Arab, inna itu apa? Huruf apa? Huruf taukid. Ya. Taukid itu penguat. Kenapa ayat ini sampai harus pakai huruf taukid? Karena banyak manusia yang nggak percaya. Ya, itu. Banyak manusia yang nggak percaya, maka Allah pakai huruf taukid dah. Inna, sesungguhnya. Kemudian yang kedua ada ma'a. Ya, biasanya ini, makanya nih lihat. Ketika kita menterjemah fa inna ma'al usri yusra, terjemahnya bagaimana? Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah, termasuk aplikasi ini. Ya, ini saya terjemahnya pakai aplikasi. Di terjemahnya juga begitu. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Padahal Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Arab, kalau sesudah itu bahasa Arabnya apa? Ba'da. Ba'da. Makanya ada sholat qobliyah sebelum, ada sholat ba'diyah setelah. Harusnya kalau setelah begini, fa inna ba'dal usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Ini bukan ba'da, tapi ma'a. Kalau ma'a apa artinya? Bersama. Ya, saya berangkat, setelah itu Bapak Fulan, berarti saya duluan kemudian diikuti, kan begitu. Ini tidak ba'da, tapi ma'a. Kalau ma'a berarti saya berangkat, Bapak berangkat. Siapa yang duluan? Barengan, tahu? Itu kan? Bersamaan, makanya pakai ma'a.
Jadi kalau mau saya terjemah secara literal begini, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Menyertai, Pak. Ya, kalau kita mendapatkan satu kesulitan, di situ kemudahan akan ada gitu. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Tapi setiap ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Ya, itu ibroh dari kalimat ini. Kemudian lihat Bapak Ibu, pada kalimat usri, ya, yang bermakna kesulitan, di situ ada apa? Ada alif lam. Kalau pada kalimat yusron ada tanwin, ya. Yang satu pakai alif lam, yang satu pakai tanwin. Apa bedanya? Nah, ini kalau dalam bahasa Arab indah nih. Alif lam itu menunjukkan ma'rifah. Ya. Alif lam itu menunjukkan ma'rifah. Kalau yusron, tanwin menunjukkan nakirah. Ya. Yus rada ngahulang sekedik. Naon Ustaz ma'rifah nakirah ya teh. Enggak apa-apa ya. Nanti saya coba permudah nih. Ada ma'rifah, ada nakirah. Bagaimana kita membedakan ma'rifah dengan nakirah? Kalau ma'rifah begini. Datang seseorang, ya, datang seseorang, kemudian kalimatnya pakai alif lam, ya, ja'a ar-rajulu pakai alif lam. Pertanyaannya, ini orang ini banyak atau satu? Saya ulang, masih ngahululung ya, masih ngalamun bingung kumaha cenah teh. Ini kalau dalam bahasa Arab ya, misalkan saya ambil contoh ja'a ar-rajulu ada alif lam, ya, datang seseorang, ya, datang orang itu, karena pakai alif lam ya, ja'a ar-rajulu datang orang itu, satu atau banyak? Ada yang masih menyebut banyak, ya. Datang orang itu satu atau banyak? Tah kompak aja nama, ya. Tapi kalau saya menggunakan tanwin, ja'a rajulun, datang seseorang, satu atau banyak? Banyak. Ya. Lantas bagaimana dengan ayat ini, Pak? Ya. Al-usru, kesulitan itu pakai alif lam. Kemudahan pakai tanwin. Menunjukkan apa? Kesulitan ada berapa? Kesulitan itu hanya satu. Kemudahan banyak. Ya. Jadi kesulitan itu hanya satu, kemudahan itu banyak. Ya. Ngan orang mah sering mempersulit padahal mudah. Gitu. Ya. Jadi kesulitan itu hanya satu, kemudahan banyak. Maka kemudian Allah ulang di ayat yang ke-6-nya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan. Disebut lagi, ya, tapi pakai alif lam lagi. Nah, pengulangan di dalam ayat ini Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Arab al-usru, ya, dia menggunakan alif lam, maka kesulitannya kembali kepada yang pertama. Gimana ya? Jadi gini, ini kan kalau dalam bahasa Arab yang namanya pengulangan itu penguatan, ya. Biasanya kalau diulang-ulang dikuatkan itu. Tapi kalau di ayat ini pengulangan maknanya bukan penguatan, tapi pengulangan itu untuk menunjukkan kembali ke yang tadi, yang awal. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada berapa? Satu. Yusra ada berapa banyak? Banyak. Kemudian diulang, inna ma'al usri. Nah, pertanyaannya, usri, kesulitan pada ayat yang ke-6 itu kesulitan yang mana? Kesulitan yang berbeda atau kesulitan yang di ayat yang ke-5? Nih, al-usri di ayat yang ke-6 ini apakah kesulitan yang berbeda atau sama dengan yang ke-5? Tahu dari mana samanya, Pak?
Pokoknya tulisannya sama we lah gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu indahnya bahasa Arab, ya. Jadi kalau ada ma'rifah pada kalimat al-usri di ayat yang kelima, kemudian diulang di ayat yang keenam menggunakan ma'rifah pakai alif lam lagi, maka kesulitan yang itu sama dengan ayat yang sebelumnya. Sama, ya. Jadi kesulitan di ayat yang kelima dengan kesulitan di ayat yang keenam sama. Berbeda dengan yusron. Yusron di ayat yang kelima dengan ayat yang keenam sama atau beda? Apa di mana beda? Ya. Nah, tahu dari mana kita beda? Memang kaidah bahasa Arabnya begitu, Pak. Ya, kaidah bahasa Arabnya begitu. Jadi kalau ada ma'rifah di ayat yang kelima, diulang di ayat yang keenam, maka ma'rifahnya kembali kepada yang kelima. Jadi kesulitan di ayat yang keenam sama dengan kesulitan di ayat yang kelima. Ya. Tapi ketika ada nakiroh, yusron, tanwin di situ, di ayat yang kelima, kemudian diulang di ayat yang keenam, ini berbeda nakirohnya. Ya. Jadi kemudahan di ayat yang kelima berbeda dengan kemudahan di ayat yang keenam. Menunjukkan apa? Kemudahan itu banyak jalan. Ya. Kemudahan itu banyak jalannya. Gitu ya. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah ya. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ketika kita dihadapkan dengan kesulitan, itu biasanya satu kesulitannya itu, ya, tapi kemudahannya banyak Allah berikan. Ya, hanya syaratnya apa? Syaratnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi orang itu. Ya, gitu. Maka solusi untuk keluar dari kesulitan adalah kita bertakwa kepada Allah. Ya, Bapak Ibu, sudah jam 6:05. Ini saya belum selesai bahas ini ya. Belum selesai terkait dengan makna kesulitan dan kemudahan. Ini kesulitan naon, kemudahan apa gitu. Itu nanti kita insya Allah mungkin satu pertemuan lagi kita khatamkan bahasan surat Al-Insyirah ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa